Gubernur Jawa Barat mengapresiasi tindakan polisi menangkap ormas yang minta paksa THR. Deddy Mulyadi meminta warga Jawa Barat untuk tidak takut ulah premanisme. Lewat akun Instagramnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berterima kasih kepada jajaran Polda, Polres Metro Bekasi karena dapat menangkap aksi preman di Bekasi. Bahwa jagoan di Cikuwul sudah ditangkap. Ini menjadi pembelajaran bagi semuanya untuk tidak bergaya jagoan jika ujungnya ditangkap polisi. Deddy meminta semua warga Jabar untuk tidak takut aksi premanisme. Terima kasih pada jajaran Polda Metro Jaya, Pak Kapolda, Pak Direskrim dan kemudian jajaran Kapolres Kota Bekasi, Pak Kapolresnya dan Kasat Sersenya. Jagoan Cikuwul sudah ditangkap. Dan ini pembelajaran bagi semuanya di wilayah Provinsi Jawa Barat. Jangan coba-coba bergaya jadi jagoan. Kalau ujung-ujungnya sudah ditangkap, nangis. Semangat untuk seluruh rakyat Jawa Barat. Jangan pernah takut terhadap aksi preman. Kibarkan semangat kita, kepakan sayap. Preman itu kalau ditangkap, pasti nangis. Kalau pengen tahu, gua jagoan yang megang Cikuwul. Iya, Pak. Pak. Ada nih gua nih. Iya, paham. Hah? Paham. Masa gua banyak di Iya, sini. Pak. Paham saya juga. Polisi menangkap anggota ormas yang meminta THR ke sebuah perusahaan di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Penangkapan sosok yang mengaku sebagai jagoan terjadi di Sukabumi, Jawa Barat. Pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal pengancaman. Sementara polisi masih memeriksa 3 rekan lainnya dan yang berstatus sebagai saksi. Sebelumnya tersangka mendatangi perusahaan dan memaksa security pabrik untuk bertemu atasannya meminta THR dan ramai jadi perbincangan masyarakat dan di media sosial. Itu tersangka melakukan pengancaman dengan mengatakan bahwa yang bersangkutan adalah jagoan Cikuwul. Kemudian yang bersangkutan juga mengatakan bahwa saya memiliki banyak masa untuk menakut-nakuti pihak perusahaan dan juga mengatakan bahwa akan menutup jalan. Sampai hari ini kita menetapkan 1 orang tersangka untuk perkembangan penyidikan terkait 3 saksi yang ada di TKP, nanti perkembangan lebih lanjut penyidikan. Sementara di Cikarang, Jawa Barat, kecewa karena tidak bisa bertemu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, sejumlah anggota ormas mengotori kantor dinas dengan membuang sampah dan menyiram air di depan pintu kantor. Polisi mengaku segera menindak tegas ormas yang diduga meminta proyek olah limbah hingga membuat kegaduhan. Akibat peristiwa ini, anggota ormas meminta maaf yang sebesar-besarnya karena anggotanya membuat keributan di kantor Dinkes setempat. Tolong bagi rekan ormas ataupun perusahaan yang biasanya memaksa meminta THR untuk tahun ini tidak dilaksanakan. Karena perintah Presiden, perintah Gubernur juga sangat tegas untuk menindak bagi siapa saja ormas yang akan memaksa meminta THR. Ada TNI, ada Polri yang siap membackup melaksanakan penindakan berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Ya, ada tindakan tegas ya? Kalau ada pasti akan laksanakan tindakan tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara di Kabupaten Tangerang, Banten, polisi masih menyelidiki kasus penusukan oleh seorang anggota ormas yang dipicu permintaan THR di sebuah sekolah oleh ormas di wilayah tersebut. Polisi menyatakan sudah mengantongi identitas pelaku penusukan korban yang merupakan Satpam SMKN 9 Kabupaten Tangerang, Banten. Polisi menyebut penusukan terjadi karena pihak sekolah tidak merespons surat permintaan THR yang dibuat oleh ormas tersebut. Aksi penusukan ini sempat mengundang reaksi dari rekan korban yang mendatangi kantor ormas pelaku dan melakukan perusakan. Tim Liputan Kompas TV. Informasi usai jeda, Saudara. Menteri Agama Nasaruddin Umar menduga sopir mengantuk sehingga bus yang mengangkut jemaah umroh asal Indonesia mengalami kecelakaan di Arab Saudi Kamis siang waktu setempat. Sisa kerusakan bangunan bank swasta di Jalan Dago, Bandung yang diduga dibakar massa dini hari tadi masih terlihat. Garis polisi juga terpasang di sekitar gedung yang rusak.